Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai usaha yang telah kami jalankan selama 1 semester. Usaha kami bernama Charm Morris, Charm Aksesoris dengan tagline aksesori manis, gaya romantis ada di Charm Morris. Brand ini memiliki visi untuk menjadi brand aksesori yang inovatif dan kreatif dengan menghadirkan produk unik, terjangkau, dan berkualitas untuk mempercantik gaya sekaligus membentuk identitas diri. Untuk lebih lengkapnya, simak penjelasan berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan ide usaha. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raffi Ananda Zufar dengan NIM 4132510809. Nah, pemilihan ide bisnis Charm Morris atau Charm Aksesoris ini didasarkan pada perkembangan pesat industri fashion di era modern saat ini, yang dimana mendorong peningkatan signifikan dalam minat dan penggunaan aksesori, terutama di kalangan generasi muda atau lebih dikenal dengan Gen Z. Bagi kaum muda, aksesori tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap gaya, tetapi telah bertransformasi menjadi sarana penting untuk mengekspresikan identitas dan kreativitas diri. Fenomena ini diperkuat oleh peran media sosial dan platform digital yang mempercepat penyebaran tren. Nah, memicu keinginan untuk tampil unik dan tidak tertinggal zaman. Untuk melihat besarnya tren dan kebutuhan pasar terhadap produk personalisasi yang unik, nah, Charm Morris hadir untuk menangkap peluang bisnis ini dengan menawarkan inovasi berupa aksesori kreatif dan berkualitas tinggi, seperti keychain, bracelets, dan back charms yang dirancang dengan model yang menarik dan dipasarkan secara strategis melalui platform media digital. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dan tujuan yang saya jelaskan sendiri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raffi Ananda Zufar dengan NIM 4132510809. Saya mulai dari rumusan masalah terlebih dahulu. Yang pertama adalah bagaimana karakteristik dan kesukaan konsumen terhadap produk aksesori seperti keychain, bracelets, dan back charm dari Charm Morris. Yang kedua, bagaimana strategi harga yang diterapkan Charm Morris untuk menarik minat konsumen. Yang ketiga, bagaimana tingkat ketertarikan pelanggan yang ditinjau dari sisi packaging dan konsep plain box. Selanjutnya, tujuan. Nah, di sini terdapat 3 tujuan. Yang pertama, kami ingin mengidentifikasi karakteristik dan kesukaan konsumen terhadap produk aksesori seperti keychain, bracelets, dan back charm dari Charm Morris. Yang kedua, kita ingin mengidentifikasi strategi harga yang digunakan oleh Charm Morris untuk menarik minat konsumen. Dan yang ketiga, kita ingin mengetahui tingkat ketertarikan pelanggan yang ditinjau dari sisi packaging dan konsep plain box ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai business model Canvas. Yang pertama ada customer segment, merupakan kelompok orang yang menjadi target pasar. Antara lain ada remaja dan dewasa muda, usia sekitar 16-25 tahun. Lalu selanjutnya ada pecinta aksesoris unik dan custom. Dan yang ketiga ada pemberi hadiah, merupakan orang yang membutuhkan kado unik, murah, lucu, dan berkesan. Lalu BMC yang kedua ada value proposition, merupakan nilai unik produk. Antara lain ada packaging eye-catching, paket bundling, dan konsep plain box yang terjangkau. Lalu kemudahan akses melihat koleksi dan membeli di website. BMC yang ketiga ada customer relationship, merupakan membangun hubungan dengan pelanggan. Antara lain interaksi langsung dengan pelanggan melalui media sosial ataupun tatap muka, memberikan diskon kepada pelanggan, serta custom produk sesuai minat konsumen. Lalu BMC yang selanjutnya ada channels, merupakan cara penyampaian produk. Bisa melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok, bisa melalui website Charm Morris. Lalu BMC yang kelima ada key activities, merupakan kegiatan terpenting yang harus dilakukan, seperti memasarkan Charm Morris melalui direct selling dan pre-order, lalu desain pengelolaan produksi charm baru dan pengelolaan produksi charm serta pesanan pelanggan. Lalu BMC yang keenam ada key resource, merupakan aset utama dalam menjalankan bisnis. Antara lain ada tim yang ahli dalam pemasaran dan terampil, teknologi, modal finansial, dan merek dagang.
Lalu, BMC yang ketujuh ada Key Partners, merupakan pihak luar yang membangun kelancaran bisnis. Antara lain ada pemasok UMKM manik-manik, charm, packaging, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada supplier packaging. Lalu BMC yang ke-8 ada cost structure, merupakan biaya utama yang dikeluarkan. Antara lain ada bahan yang digunakan, alat yang digunakan, dan juga gaji tim. Selanjutnya ada BMC yang terakhir, yaitu revenue stream, merupakan aliran pendapatan dari berbagai sumber. Antara lain ada penjualan secara langsung dan juga jasa custom terbatas seperti desain khusus untuk customer sesuai dengan request yang diminta. Sekian, terima kasih. Berikutnya adalah logo dari Charmoris. Logo Charmoris berwarna pink dengan tulisan Charmoris Charm Accessories di bagian tengahnya. Secara keseluruhan, logo tersebut melambangkan bahwa setiap produk yang diproduksi oleh Charmoris tidak hanya berfungsi sebagai hiasan semata, tetapi juga sebagai simbol kenangan dan cerita yang diberikan dengan penuh makna. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa Charmoris memiliki tagline aksesori manis, gaya romantis, ada di Charmoris. Secara keseluruhan, Charmoris adalah brand yang menekankan pada aksesori bergaya imut atau lucu, feminim, dan penuh warna. Namun, Charmoris tidak melupakan kesan elegan minimalis untuk mempercantik momen sehari-hari. Dalam kategori produk aksesori, Charmoris juga dijual dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan produk-produk yang ada di pasaran. Identitas merek tersebut didasarkan pada jawaban-jawaban yang diperoleh dari responden saat kami melakukan riset primer sebagai rangkaian fiksasi ide dari brand Charmoris. Kemudian, untuk saluran distribusi, kami memanfaatkan dua cara, yakni secara offline dan juga secara online. Secara offline, kami melakukan penjualan langsung di kampus Universitas Airlangga dengan cara membawa display produk untuk ditawarkan kepada teman-teman, sehingga dari situlah kemudian kami mampu mendapatkan pelanggan yang mau membeli produk Charmoris. Selanjutnya, secara online. Secara online, kami memanfaatkan beberapa channel untuk menjangkau pelanggan, seperti WhatsApp, Instagram, dan website khusus dari brand Charmoris. Di WhatsApp, setiap anggota dari kami melakukan penyebaran pamflet sehingga dengan relasi dari tiap-tiap anggota dapat membuat Charmoris tidak terbatas hanya dikenal di kampus Universitas Airlangga saja, tetapi juga dari orang-orang di luar kampus Universitas Airlangga. Kemudian, di Instagram, kami memiliki Instagram khusus Charmoris. Jadi segala informasi pre-order dan katalog dapat dilihat di Instagram kami. Yang terakhir adalah website khusus dari Charmoris yang membuat pembeli dapat mengakses katalog, melakukan transaksi jual beli, serta berinteraksi secara langsung dengan tim kami melalui website tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana pemasaran digital dilakukan oleh Charmoris guna memperluas jangkauan, yaitu dengan memanfaatkan aplikasi yang telah saya sebutkan tadi, diantaranya adalah WhatsApp, Instagram, dan website khusus dari Charmoris. Adapun contoh visual konten dari brand Charmoris adalah sebagai berikut. Baik, selanjutnya adalah evaluasi produk dan strategi perbaikannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Nafila Muna. Langsung saja. Jadi, pada periode penjualan yang sudah berjalan, produk Charmoris sendiri menunjukkan potensi pasar yang besar, terutama di kalangan anak muda. Namun, dari proses implementasi terdapat beberapa evaluasi yang perlu diperbaiki agar brand bisa berkembang lebih baik dan lebih optimal. Jadi, berikut poin evaluasi dan strategi perbaikannya. Yang pertama, terdapat kualitas, desain, dan konsistensi. Jadi, desain produk dari Charmoris sendiri itu masih kurang variatif dan sering berubah-ubah, sehingga para konsumen belum mendapatkan ciri khas visual dari brand Charmoris itu sendiri. Kami memiliki strategi perbaikan, yaitu dengan cara Charmoris akan meningkatkan kombinasi warna serta menstandarisasi desain agar lebih konsisten. Tujuannya adalah supaya konsumen mudah mengenali identitas visual dari brand dan semakin tertarik terhadap produk Charmoris itu sendiri. Yang kedua, kemasan atau packaging. Kemasan yang digunakan masih
polos dan belum menampilkan identitas brand. Seperti pada kemasan kami itu belum terdapat logo atau nama produk. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu efisiensi operasional dan harga. Proses pembuatan produk handmade cukup memakan waktu yang banyak dan penentuan harga jual masih belum optimal karena belum memperhitungkan secara detail biaya produksi. Jadi kami memiliki strategi, yaitu kami akan melakukan perhitungan ulang harga berdasarkan bahan baku, waktu pembuatan, serta margin keuntungan yang ideal sehingga tetap kompetitif namun menguntungkan. Yang selanjutnya, yaitu yang terakhir, realisasi inovasi produk. Inovasi konsep blind box memiliki banyak peminat dan menurut saya sendiri juga cukup menarik. Tetapi di Camoris sendiri belum terrealisasi karena terdapat kendala percetakan. Kami memiliki strategi, yaitu kami memperluas relasi vendor dan mencari tahu percetakan yang mungkin tidak hanya di Surabaya namun juga ke wilayah lain agar konsep blind box ini tuh bisa segera diproduksi dan dipasarkan secara penuh. Dengan evaluasi dan strategi tersebut diharapkan Camoris dapat meningkatkan kualitas produk, memperkuat identitas brand, serta memperlancar proses produksi dan penjualan sehingga lebih siap bersaing di pasar aksesoris handmade. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai refleksi atau pelajaran yang dapat diambil dari kita berwirausaha saat ini. Yang pertama, yakni keberanian mengambil resiko dan pengelolaan usaha. Jadi, pengalaman yang kami dapat itu sebagai wirausaha harus memiliki jiwa keberanian, mengambil resiko dan kemampuan untuk mengelola usaha agar dapat berkembang. Lalu yang kedua adalah kreativitas dan daya saing, yang dimana kita sebagai wirausaha harus terus meningkatkan kreativitas dan daya saing agar mampu bertahan dan berkembang di pasar. Nah, pelajaran yang didapat diambil dari bentuk implementasi usaha dari Camoris ini. Lalu yang ketiga, terdapat pemahaman mendalam tentang target pasar, yang dimana mengenal karakteristik, selera, dan ekspektasi harga konsumen. Misalnya, generasi muda usia 18-25 tahun yang menyukai aksesoris bergaya lucu dan colorful. Itu sangat penting dalam menentukan strategi produk dan pemesanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan selain refleksi tadi, kita juga ada rencana pengembangan untuk usaha kita sendiri. Yang pertama adalah mengevaluasi desain produk menjadi lebih baik, yang dimana kita melakukan perbaikan desain dengan membuat panduan kombinasi warna agar produk kita yang dihasilkan lebih selaras dan menarik di mata konsumen. Yang kedua, menyesuaikan kinerja dan harga jual suatu produk. Nah, kita melakukan perhitungan ulang untuk menyesuaikan harga jual dengan biaya bahan baku, waktu pembuatan, dan keuntungan yang wajar. Lalu yang ketiga, kita penguatan identitas brand, yang dimana kita mendesain ulang kemasan dengan menambah identitas bisnis seperti logo dan nama brand untuk memperkuat identitas Camoris ini. Pada bagian ini, saya Husnul Rahmadina akan menjelaskan laporan keuangan dari Camoris, dimulai dari modal awal, anggaran, realisasi pengeluaran, hingga laba yang kelompok kami dapatkan. Kelompok kami memiliki modal awal sebesar 490.000 yang berasal dari iuran anggota dan kas kelompok. Dari modal 490.000 tersebut, kami menyusun anggaran untuk kebutuhan produksi dengan total pengeluaran 416.150 dengan biaya bahan baku terbesar yaitu 370.300. Untuk alat kami hanya menganggarkan 3.250 karena sebagian besar alat seperti tang dan pinset sudah tersedia dan biaya operasional sebesar 42.600. Dari rencana 416.150, pengeluaran yang benar-benar digunakan selama produksi adalah 308.000. Dan ini dibagi sesuai tahap penjualan. Pada penjualan pertama sebesar 122.400, dilanjutkan penjualan kedua sebesar 115.300, dan penjualan akhir sebesar 70.300. Pendapatan dari 3 kali penjualan dimulai dari penjualan pertama yaitu sebesar 200.000, dilanjutkan penjualan kedua sebesar 293.000, dan penjualan ketiga sebesar 187.000.
Total pendapatan keseluruhan adalah 680.000. Dari pendapatan total 680.000 dikurangi pengeluaran realisasi sebesar 308.000, kami memperoleh laba bersih sebesar 372.000. Laba bersih sebesar 372.000 dibagikan rata kepada 6 kelompok anggota yang terlibat langsung. Setiap anggota menerima jumlah 62.000. Terdapat selisih antara anggaran sebesar 416.150 dan realisasi pengeluaran sebesar 308.000. Perbedaan ini terjadi karena tidak semua bahan digunakan selama 3 kali penjualan. Karena itu, angka realisasi hanya mencatat bahan yang benar-benar kami gunakan dalam produksi, sedangkan sisa-sisa anggaran menjadi stok persediaan yang dapat dipakai untuk penjualan-penjualan berikutnya. Untuk menghitung break-even point atau BEP, kami menggunakan rumus biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi harga produksi per unit, dengan biaya tetap sebesar 15.750, harga jual per unit sebesar 10.500, dan harga produksi per unit sebesar 5.250. Maka BEP yang kami dapatkan adalah 3 pieces. Berdasarkan materi yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan secara keseluruhan. Berdasarkan hasil survei pasar, dapat disimpulkan bahwa Charmorris memiliki potensi pasar yang sangat besar di kalangan generasi Z atau Gen Z dengan rentang usia sekitar 18 hingga 20 tahun yang mendominasi sebanyak 80,3% responden dan menunjukkan minat tinggi terhadap pengguna aksesori. Produk keychain dan aksesori seperti gelang, kalung, dan lain sebagainya menjadi pilihan yang paling diminati. Sementara preferensi desain cenderung ada pada gaya lucu dan colorful. Ekspektasi harga yang paling ideal berada pada kisaran kurang dari 20.000 dengan batas harga wajar sebesar 30.000. Serta packaging terbukti berperan penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian dengan respon setuju mencapai 89,4%. Konsep blind box juga mendapatkan sambutan positif dengan minat 75,88% responden dan dianggap menarik dengan harga wajar 30.000 hingga 35.000. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa strategi pemasaran melalui desain unik dan kemasan inovatif sangat relevan untuk meningkatkan daya tarik pasar Charmorris. Selain itu, Charmorris telah berhasil melalui serangkaian proses perencanaan, produksi, hingga penjualan. Pembagian tugas setiap anggota sudah jelas dan berhasil mendapatkan pendapatan bersih senilai 372.000 dari sebagian modal yang digunakan. Meskipun penjualan belum mengembalikan sepenuhnya modal awal, tetapi penjualan Charmorris telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Tantangan yang dihadapi berhasil menemukan solusi untuk segera dilakukan perbaikan. Charmorris memiliki 2 fokus utama, keberlanjutan produk yang terbagi menjadi pemasaran jangka pendek dan juga pemasaran jangka panjang. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian yang diberikan. Kami berharap Charmorris dapat terus menghadirkan aksesori bermakna bagi para pelanggan. Kunjungi media sosial Charmorris untuk mengenal lebih dekat dengan produk kami dan temukan aksesori terbaik hanya di Charmorris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.